Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Waffaqana lil a'mali lirrahman wa jannabana wa a'adana minal kufri wasyirki wal isyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal muslimun ibadallah, usikum bitaqwallah. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita banyak sekali kebaikan-kebaikan, rezeki lahir maupun batin. Semoga kebaikan-kebaikan yang Allah rezekikan kepada kita ini menjadi jalan untuk kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita istiqamah di atas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita lanjutkan materi khutbah-khutbah kita tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sampai pada pembahasan rukun Islam yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya syahadat itu sebagaimana memiliki syarat yang harus dipenuhi, memiliki rukun-rukun yang harus ditunaikan, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan yang menjadi hak-haknya, dan dia juga memiliki pembatal yang harus kita hindari, kita jauhi. Pembatal yang berikutnya yang membatalkan syahadat kita, nasallahu salam wal afiyah, adalah sihir dan perdukunan. Praktek sihir dan perdukunan, bahkan mempelajari ilmu sihir dan perdukunan dan semisalnya, bahkan menggunakan jasa tukang sihir dan para dukun. Tukang sihir dan sihir itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diterangkan bahwasanya itu membatalkan syahadat kita, bahwasanya itu adalah kekafiran. Datangnya dari setan. Datangnya dari setan. Dan bertolak belakang dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di agama-agama yang lain di luar Islam, sihir, perdukunan, tukang sihir dan dukun itu merupakan pilar penopang eksistensi agama mereka. Tetapi di dalam Islam itu bertolak belakang. Islam dengan sihir dan perdukunan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin? Tanazzalu 'ala kulli affakin athim. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhumul kadhibun." Maukah aku beritahukan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu datang? Tanazzalu 'ala kulli affakin athim. Setan-setan itu datang kepada setiap afak, setiap orang yang sangat berdusta dalam ucapannya, azim, lagi sangat banyak melakukan perbuatan kejahatan dan dosa. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini al-kuhan. Setan-setan itu datang kepada para dukun, membisikkan kepada mereka kalimat-kalimat dari berita-berita gaib yang mereka curi dari langit dan dibisikkan kepada para setan, kepada para dukun dan para tukang sihir. Yulquna as-sam'a. Mereka membisikkan berita-berita gaib yang berhasil mereka curi. Wa aktsaruhumul kadzibun, dan dibumbui dengan kedustaan-kedustaan. Oleh karenanya mereka itu adalah para pendusta, para kadzibun. Itulah hakikatnya sihir dan perdukunan. Oleh karenanya sihir dan perdukunan ini di dalam surat An-Nisa oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai taghut. Disebut sebagai taghut yang merupakan kebalikan dari la ilaha illallah. Kita semua tahu dalam surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha." Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan kalimat la ilaha illallah yang sangat kuat. Dan taghut di dalam surat An-Nisa dimaksudkan adalah para dukun dan tukang sihir. Allah Ta'ala berfirman, "Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut." Al-ayat. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kalian, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara? Mereka diperintahkan beriman kepada Allah dan para rasul, serta beriman kepada kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul, tetapi mereka tinggalkan. Mereka justru beriman kepada al-jibtu ay as-sihru wa taghut al-kuhan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, beliau menafsirkan al-jibtu itu adalah sihir, dan Jabir bin Abdullah menafsirkan taghut dalam ayat ini adalah para dukun dan tukang sihir. Orang-orang ahlul kitab, mereka diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan para rasul yang diutus kepada mereka dan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka, dan meninggalkan sihir dan perdukunan, tapi terbalik. Mereka walamma ja'ahum rasulun musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim. Mereka tinggalkan kitab suci yang dibawa oleh para rasul di balik punggung mereka. Lalu di ayat berikutnya Allah firmankan surah Al-Baqarah, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Sebaliknya mereka malah mengikuti sihir yang dibawa, diajarkan oleh para setan. Sehingga oleh Allah dalam surat An-Nisa itu mereka disebut orang-orang yang beriman kepada sihir, orang-orang yang beriman kepada para tukang sihir dan dukun, pada para taghut. Mereka tidak akan pernah beruntung. Allah Ta'ala firmankan dalam surat Thaha, "Wala yuflihu sahiru haitsu ata." Yang namanya tukang sihir, para dukun tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan sedikit pun di dunia maupun di akhirat. Dalam surat Yunus, "Wala yuflihu sahirun." Sama sekali yang namanya para tukang sihir, para dukun tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Oleh Allah Subhanahu wa taala disebut kekafiran dalam surat Al-Baqarah. "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman." Mereka mengatakan Nabi Sulaiman bermain sihir,
Kata Allah, sekali-kali Nabi Sulaiman tidak pernah kafir. Karena yang mempraktekkan sihir itu adalah orang kafir. Wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babila Harut wa Marut. Dan seterusnya sampai kepada lanjutan ayat tersebut. Allah firmankan ketika Harut dan Marut yang diutus oleh Allah untuk menguji manusia keimanan mereka berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini adalah ujian buat kalian. Maka janganlah kalian, wahai warga Babilonia, janganlah kalian kufur. Mempelajari sihir adalah kekufuran. Mempraktekkan sihir adalah kekufuran. Yang ketiga, menggunakan jasa sihir. Menggunakan jasa para tukang sihir dan para dukun. Allah firmankan dalam ayat itu, di penghujung ayat, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Mereka sudah tahu kalau mereka menggunakan jasa sihir dan perdukunan itu, maka mereka tidak akan mendapatkan bagian surga sedikit pun di akhirat. Sungguh itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan apabila mereka mengetahui. Walau annahum amanu wattaqau lamatsubatun min indillah law kanu ya'lamun. Mereka disebut sebagai orang-orang yang tidak beriman. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna ibadallah, usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan dalam hadis Abu Hurairah, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun, tukang sihir, tukang ramal dan semisalnya, lalu dia percaya kepada informasi yang diomongkan oleh mereka, dukun, tukang sihir dan tukang ramal itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu, kata Nabi sallallahu, maka dia telah kafir. Dia telah ingkar terhadap Islam yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cukup menjadi peringatan bagi kita semuanya agar jangan sampai kita tergoda oleh perkara yang membatalkan syahadat kita ini. Perkara yang sekarang ini begitu marak. Ya, kalau dulu orang mau berdukun, orang mau ke tukang sihir, mau gunakan jasa mereka, membutuhkan biaya yang banyak. Sekarang cukup orang itu bermedsos, membuka gadgetnya, terlalu banyak aplikasi perdukunan dan tukang sihir di sana. Maka berhati-hatilah, karena itu perkara-perkara yang akan membatalkan syahadat kita. Sampai-sampai Nabi SAW berlepas diri, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, laisa minna man sahara aw suhira lahu aw takahana aw tukuhina lahu. Al-hadis, bukan termasuk golongan kami orang yang melakukan sihir atau menggunakan jasa tukang sihir, minta disihirkan. Demikian pula orang yang mempraktekkan perdukunan atau menggunakan jasa perdukunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keislaman kita, memberikan keistiqomahan kepada kita memegangi ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sampai ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita di hari kiamat bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin, mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan surga bersama-sama dengan beliau dan umat beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'an taghfir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma khfid ahya'ahum warfa' anhumul bala' wa shiddah. Allahumma taqabbal syuhada'ahum warham amwatahum. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahlik aduwwahum wa aduwaka wa aduwal muslimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.